warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Bahasa, ini ujian kompetensi akidah ya. Jawab jujur saja, lengkapi dengan dalil kalau hafal ya, bagus. Ayat pun hadis. Pertama, ma'rifatullah, jelaskan. Ma'rifatullah adalah mengenal atau mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu tahu tentang Allah itu? Apa saja? Allah adalah zat yang Maha Pencipta. Yang banyak. Yang kamu tahu tentang Allah itu seluas mungkin diceritain. Allah memiliki 99 nama. Terus jangan putus-putus gitu. Terus kayak orang ceramah tentang Allah. Jangan Nabi nanya kamu baru jawab. Terus jelasin tentang Allah. Masa Allah cuma segitu aja ketaunya? Hah? Lama ini mondok. Udah banyak ceramah tentang Allah. Ya. Allah menyuruh hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya. Dan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Kemudian ma'rifah Rasul. Apa yang kamu ketahui tentang Nabi? Nabi adalah penyampai risalah. Jangan sepotong-sepotong itu terus diceritain. Penyampai risalah dan Terus jangan berhenti. penyampai dakwah Setahu kamu. kepada umat manusia. Perbedaan Nabi dan Rasul, kalau Nabi adalah menyampaikan kepada umatnya sendiri, sedangkan Rasul menyampaikan ke seluruh manusia. Nabi membawa apa? Wahyu. Ya, Nabi membawa wahyu. Jadi bagaimana bentuknya? Perkataan, kaulan, fi'lan, perbuatan. Kemudian satu lagi takrir. Nah, jelasin tuh. Ketetapan. Jelasin. Kaulan adalah perkataan, maksudnya adalah para nabi menyampaikannya lewat lisannya. Menyampaikan harus berdakwah kepada Allah. Bukan begitu, ya pasti pakai lisannya lah. Bagaimana kalau nggak pakai lisan? Nabi itu mengucapkan itulah sabda. Isinya berarti harus kita imani. Seluruh hadis itu apa? Perkataan Nabi. Nabi ngomong, kita imani, bahkan kita hafal kan? Kamu sudah ngapalin hadis-hadis kan? Paham maksudnya itu? Supaya tahu hukum-hukum agama ini yang bersumber dari hadis. Itu namanya perkataan Nabi itu tadi. Kalau yang ditulis jadi Quran itu juga dihafal. Ya kan? Tapi itu Nabi hanya menyampaikan gitu. Yang perkataan yang ditulis itu yang hadis. Yang Quran itu dari Allah kan gitu. Terus fi'lan apa? Perbuatan apa? Ya terus masa dijelasin. Perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik bagaimana? Nabi melakukan perbuatan apa saja, kita bagaimana? Umatnya ini. Mencontoh. Mengamalkan juga. Nabi puasa? Sunnah? Ya ini yang sunnah, yang wajib jelas. Nabi baca Quran? Nabi tahajud? Sholat? Nah itu maksudnya perbuatan Nabi kita contoh. Kita ikuti, kita contoh. Terus takrir apa? Ketetapan. Ya, hukum. Kalau Nabi larang, Nabi laknat, la'anar rosi wal murtasi. Dilaknatlah orang yang nyogok dan yang minta disogok, ya kan, korupsi. Ini kita hukum-hukum yang ditetapkan. Ya. Kemudian ma'rifatu dinul Islam. Mengenal atau mengetahui agama Islam. Nah, jelasin. Islam itu apa? Kemudian Islam, iman, ihsan. Islam adalah agama yang lurus. Asli artinya Islam itu apa? Agama yang selamat. Selamat, tunduk, pasrah dan manut kepada syariat. Terus jelasin. Jangan Nabi tanya baru jawab. Kamu jelasin aja terus luas-luasnya. Islam
itu adalah agama para nabi dan rasul dan agama pertama yang berada di muka bumi. Itu Islam adalah agama nenek moyang seluruh manusia, yaitu Adam alaihi salam. Namun karena adanya keturunan Qabil, para manusia ada yang membuat agama-agama baru, Terus yaitu agama dunia. Sedangkan Islam adalah agama dari langit atau agama Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya agama yang akan selamat di akhirat kelak. inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam maka tertolak ya, tidak diterima. Di akhirat termasuk orang-orang yang iman ihsan. Jelaskan. Iman adalah sesuatu yang harus kita percaya kepadanya. Apa maksudnya? Percaya, yakin, Yakin akan adanya. iman. Apa hanya itu? Sudah sering percaya, tasdik, Biqolbi, bi takrir, bilisan, wa amalu bil arkan. Apa artinya? Meyakini meyakini dengan hati, dalam hati, membenarkan dengan lisan, mengikrarkan, mengikrarkan dengan lisan, mengucapkan maksudnya. Terus mengamalkan dengan tangan, anggota badan. Ulang ya Arabnya. Tasdiqu Tasdiqu biqolbi, wa wa ikraru iqraru bilisan, wa amalu wa amalu bil bil arkan. itu baru iman. Berarti ngomong aja beriman saja gak cukup, dia harus mengamalkan. Terus ihsan adalah beribadah, engkau beribadah seakan-akan Allah melihatmu. Jika engkau melihatnya, jika engkau tidak dapat melihatnya, kata Allah sesungguhnya ia melihatmu. anta budallaha ka'annaka tarahu Ailam kun tarahu fa innahu. Ihsan ini berbuat yang terbaik. Berbuat baik itu biasa. Kalau ihsan berarti yang terbaik, bukan hanya baik. Terbaik. Kemudian berikutnya tauhid ya. Tauhid apa? Tauhid adalah mengesahkan Allah. Ada pembagiannya 3. Iya. Yang pertama tauhid rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah adalah meyakini kalau segala sesuatu itu adalah Allah yang menciptakannya. Rob artinya apa Rob? Pencipta, pengatur, yang mematikan, yang menghidupkan, semuanya itu Allah lakukan sendiri. Kalau ada saudaramu yang meninggal, kamu beriman kepada rububiyah Allah, bagaimana penerapannya? Ya memang sudah Allah kehendaki takdirkan saudara saya meninggal, walaupun mungkin masih muda atau mungkin tidak sakit, ya, tahu meninggal. Sebab umur sudah menjadi jatah ya, ketetapan Allah yang kuasa. Gak akan ada bisa orang yang mengobati atau mencegah kematian. Kalau kemiskinan gimana? Kamu miskin apa kaya? Kenapa miskin? Kenapa kaya? Kenapa orang itu kaya? Kenapa orang itu miskin? Siapa yang mengatur itu? Allah. Nah, bagaimana penjelasannya? Miskin itu karena malas. Akibat kemalasan. Terus menjada-wajada, yang rajin sungguh-sungguh. Yang rajin bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Itu sunatullah ya.
kelepasan malas belajar matematika gimana? Nilai matematikanya akan kecil atau malah nol, kan gitu? Iyalah. Ya, tauhid uluhiyah apa? Tadi rububiyah, sekarang uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah Mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Iblis memiliki tauhid rububiyah tapi tidak memiliki tauhid uluhiyah. Nah, maksudnya contohnya Iblis mengakui kalau Allah adalah pencipta segala alam semesta, namun iblis tidak mau beribadah. Tidak mau beribadah dengan cara Sujud. Itu Allah perintahkan sujud, dia tidak mau. Surat Al-Baqarah itu gimana? Wa idqala rabbuka lil malaikati Juduli Adam fasajadu illa iblis. Juduli agama fasajadu illa Iblis. Paham ya? Paham. Allah yang cipta. Nah, seluruh nabi juga tauhid tujuannya diutus sama. Apa itu tauhid uluhiyah? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani budullah wajtanibut tauhid. Dan kami utus tiap-tiap rasul, tiap-tiap umat seorang rasul, apa perintahnya? Ani budullah, sembahlah Allah saja. Itu tauhid uluhiyah. Wajtanibut tauhid, dan jauhi sembahan-sembahan selain Allah. Baik. Asma wa sifat. Asma wa sifat adalah mengesahkan Allah lewat nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Contohnya, Allah punya nama apa? Nama Ar-Rahman. Pemurah. Kemudian Ar-Rahim. Artinya samakah Rahman Allah dengan Rahman makhluk manusia? Tidak sama. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai dengan Allah sesuatu apapun. Hanya khusus itu hanya bagi Allah. Enggak berlaku bagi manusia. Allah punya tangan misalnya. Allah Maha mendengar gimana? Sama enggak dengarnya? Beda. Allah bisa mendengar dalam tak terhingga ya, dalam satu waktu semuanya bisa didengar. Bisa ya memahami itu ya. Kalau menggunakannya untuk ini 99 nama dan sifat Allah digunakan untuk berdoa, gimana caranya? Contoh salah satu. Kamu pengen minta apa? Minta duit. Allah punya nama apa? Rozak. Gimana cara berdoanya? Apa ya Allah terus? Apa ditambahin? Ditambahin. Apa? Ya Allah ya Rozak. Nah, ya Allah ya Rozak. Ya Allah, ya Tuhan kita yang kita sembah, kemudian ya Rozak yang Maha memberi rezeki. Paham ya penggunaan begitu ya? Dan nama-nama itu tidak bisa disamakan kepada makhluk, itu khusus untuk Allah. Makanya kita mentauhidkan tuh begitu, yang punya nama itu, sifat itu, ya itu untuk Allah saja. Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak mengantuk, tidak pula tidur. Ya memang khusus Allah saja begitu. Tidak ada pada makhluk lain. Setelah itu apa? Tauhid. Kemudian pertanyaan berikutnya apa? Tauhid asma wa sifat. Kemudian syirik ya. Syirik. Bayang bahasa tahu. Syirik itu apa? Syirik itu menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Pembagiannya ada dua. Syirik akbar dan syirik asghar. Hukumnya syirik apa? Haram. Pelakunya apa? Keluar dari Islam. Syahadatnya batal. Dalilnya tahu? Surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang selain dari itu. Syirik bagi
siapa yang Allah kehendaki. ya. Syirik akbar apa contoh? Artinya apa? Artinya dulu. Syirik besar. Konsekuensi hukumnya apa? Pelakunya Keluar dari Islam. syirik kecil? Syirik kecil? Syirik kecil pelakunya tidak keluar dari Islam. namanya dosa. Contohnya syirik besar apa? Contoh syirik kecil apa? Contoh syirik besar adalah mendatangi dukun, Terus? menyembah pohon, Terus? dan menyembah berhala. Apalagi? Lalu menduakan Allah. Ramalan-ramalan? Jimat-jimat? Orang yang kebal-kebal debus gimana itu? Syirik. Syirik. Kalau syirik kecil? Syirik kecil contohnya seperti riya. Riya, pamer. Iya. Dalam Islam boleh nggak pamer-pamer gitu? Enggak boleh. Tujuan kamu menuntut ilmu? Untuk mendapatkan ridho Allah. Suaramu ngajimu bagus? Untuk dipamerin orang bukan? Enggak. Bukan ya? Kalau ada orang ngajinya bagus-bagusin, kalau pas sendiri ngajinya biasa aja. Itu namanya riya. Kalau sebentar foto pengen dipuji berarti apa? Riya. Termasuk syirik kecil. Berarti Dosa. Di tempat tinggalmu ada nggak tempat-tempat syirik begitu? Di sekitar rumahmu yang pernah kamu lihat? Jangan ada dukun di situ. Enggak ada. Ada sesajen. Kalau udah lumping, makan beling, makan api, bagaimana itu? Pernah nonton? Pernah. Syirik nggak itu? Belum tahu. Loh, jelas-jelas dia makan api, makan beling. Syirik. Kok bisa begitu? Siapa yang memberi kekuatan? Setan. Berarti meminta pertolongan kepada setan syirik. Nggak boleh. Ya. Guna akidah. Akidah artinya keyakinan. Secara istilah yang diyakini apa? Diyakini Rukun iman. Sumber akidah apa? Dari Al-Quran dan hadis. Ya, yang kedudukannya? Kedudukannya diibaratkan sebagai pondasi. Kalau diibaratkan bangunan. Yang rukun iman? Rukun iman adalah sesuatu yang harus kita imani. Rukun iman ada 6, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir buruk dan takdir baik. Ya, jelasin satu-satu. Yang pertama itu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah berarti kita harus mempercayai adanya Allah. Kita mempercayai bahwa Allah itu satu, dan mempercayai kalau Allah itu ada. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada malaikat Allah berarti mempercayai adanya malaikat, dan mempercayai adanya malaikat mencatat amal buruk dan amal baik, menyampaikan wahyu, dan mencabut nyawa. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya.
beriman kepada kitab-kitabnya, kita berarti kita harus percaya akan kitab-kitab Allah. Kita harus percaya apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan bukti dari kepercayaan kita itu kita mengamalkannya. Ya. Terus? Kemudian yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah berarti meyakini adanya para Rasul, Nabi dan Rasul, dan meyakini dakwah yang mereka sampaikan. Rasul ada berapa? Rasul ada berapa? Dan Nabi ada berapa? Apa beda Nabi dan Rasul? Nabi ada, dia menyampaikan dakwah hanya kepada kaumnya saja, sedangkan Rasul menyampaikan dakwah kepada seluruh manusia. Rasul yang ulul azmi ada berapa? Ada Nabi Ibrahim, ada 5. Yang pertama Nabi Ibrahim, Nuh. Nabi Nuh, Terus? Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Musa. Nabi Musa, Satu lagi? Nabi Isa, Ya, dan terakhir? dan Nabi Muhammad. Lanjut. Iman kepada? Kemudian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir berarti kita harus mengimani adanya hari akhir. Kita harus percaya kalau kiamat itu akan terjadi dan kita tidak boleh mengingkarinya. Kemudian beriman kepada takdir buruk dan takdir baik. Jadi kita harus beriman kepada takdir, mempercayai takdir buruk dan takdir baik. Bila menerima takdir yang buruk kita terima, dan bila kita menerima takdir yang baik sebaiknya juga kita terima. Semuanya berasal dari Allah. Allah. Ya. Terus? Rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu pertama syahadat, kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat membayar zakat, yang kelima naik haji bila mampu. Syahadat jelasin yang detail. Pertama Syarat rukun tadi. syahadat yaitu Syahadat la ilaha. yaitu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jelasin syahadat la ilaha illallah itu artinya apa tadi yang benar? La ilaha illallah arti yang sebenarnya adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad adalah Rasulullah. Iya, artinya rukunnya Abdullah wa Rasul. Jelasin Abdullah maksudnya. Abdullah maksudnya dia adalah hamba Allah dan seorang Rasul. Iya, terus apa itu penjelasannya? Maksudnya adalah Abdullah berarti Nabi itu hanyalah hamba Allah biasa. Manusia juga. Ya, seorang manusia. Pasti kita bisa ikuti. Mampu kita mencontohnya kan? Contohnya. Surat Al-Kahfi itu gimana bunyinya yang menjelaskan Nabi Muhammad juga manusia? Di akhir-akhir tuh. Ana basyarum mislukum yuha. yuha. Artinya apa? Saya juga manusia seperti kalian. Iya, kamu juga, kalian juga. Jelas ya? Rasul istimewanya menerima wahyu untuk disampaikan. Jadi apa? Harus kita dengar, kita taati, sami'na wa ata'na. Rasul itu memang utusan, artinya yang dikirim, yang diutus membawa ajaran Islam atau risalah. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya apa? Setelah rukun iman dan rukun Islam, pertanyaan berikutnya.
Sama contoh-contohnya, sama pengertiannya. Munafik Munaf, atau nifak. munafik, munafik terbagi menjadi dua. Munafik sendiri itu artinya apa? Nggak sama ya. Omongan dengan Dengan hati, hati. perbuatan dengan hati, ya kan? Iya. Tidak sinkron, tidak sejalan. Banyakannya bohong, hatinya mengingkari, mungkin mulutnya mengakui kan gitu. Nah, pembagiannya ada dua, apa itu? Yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi adalah munafik dari keyakinan. Berakibat apa? Berakibat keluar dari Islam. Dan Terus? munafik amali adalah munafik dari perbuatan. Orang yang melakukannya tidak keluar dari Islam. Nah, cirinya orang munafik, hadis Nabi ada 3. Hadisnya gimana? Ayatul munafikin salasa. 3 tanda orang Munafik. 1, idza Jika hadasa kan kazaba. Terus idza akhlafa, apabila berjanji, Apabila berjanji ia mengingkari. iya. Idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina, Dan apabila dia diamanai, dia mengkhianati. khona. Wa idza tumina, artinya itu ya. Kemudian contoh ya, aliran sesat ya. Oh, yang ngamali, ya itu tadi udah. Sesat, contoh, jangan sampai ikut aliran sesat. Contoh aliran sesat adalah Syiah. Dan juga yang menyelisihi Al-Quran dan hadis, ya kan? Aliran penyembah ini, peminum darah, penyembah api, apalagi banyak kan aliran-aliran yang aneh-aneh itu. Maka beragama ini gimana sih? Kalau kita yakini kalau terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Di luar itu nggak boleh kita yakini, itu namanya yang bersifat tauqifi akidah itu begitu. Nah, aliran sesat itu bisa berdasarkan hawa nafsu atau mengikuti setan. Ya, merubah-rubah ajaran agama. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.